Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Romo Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubi Putri, yang saya hormati pada Bapak Hanafuddin Mahdun serta Ibu selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi, yang saya hormati pada Ustadz Ahmad Didomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Mubi Putri, yang saya sayangi kepada orang tua saya, dan yang tak saya lupakan kepada teman-teman saya yang insya Allah selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mama Zairo. Saya di sini akan menjelaskan tentang Bahrul Uluman. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini terletak di lokasi Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Luas Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini kira-kira kurang lebih adalah 10 hektar. Lokasinya itu sangat strategis, sehingga masyarakat itu dapat mengunjungi pondok pesantren ini melewati jalur manapun. Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini adalah salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Ngomong tentang tertua dan terbesar, maka pasti memiliki banyak sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bahrul Ulum. Pada tahun 1825, di sebuah desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang, ini didatangi oleh ulama yang sangat alim, yaitu yang bernama Kiai Haji Abdus Salam atau Mbah Soihah. Dulu sebelum didatangi oleh Mbah Soihah, dusun Gedang ini adalah sebuah hutan belantara. Hingga setelah itu Mbah Soihah ini berhasil menjadikan hutan belantara ini menjadi pemukiman. Di dusun Gedang ini beliau mendirikan pondok pesantren Selawe, pondok pesantren Selawe atau pondok Telu. Mengapa dinamakan pondok pesantren Selawe? Karena beliau memiliki santri hanya 25 dan memiliki 3 bangunan, yaitu yang pertama musola untuk ibadah para santri, terus yang kedua dalamnya beliau, yang ketiga adalah bilik untuk tinggalnya santri beliau. Dan dinamakan Pondok Telu ini beliau menggunakan 3 fal ilmu. Yang pertama adalah hakikat, syariat, dan kanuragan. Kemudian pada rintisan kedua, seiring berjalannya waktu, Mbah Soihah ini lanjut usia atau sepuh. Maka pondok pesantren Selawe ini diteruskan oleh Kiai Haji Said dan Kiai Haji Usman, yaitu menantu beliau, melainkan adalah santri beliau. Pada pondok Selawe ini diteruskan oleh Kiai Haji Usman, sedangkan Kiai Haji Said ini mendirikan pondok yang dekat dengan pondok Selawe. Pondoknya Kiai Usman ini fokus pada pembelajaran thariqat, sedangkan pondoknya Kiai Haji Said ini fokus pada pembelajaran syariat. Warga menyebutnya adalah pondok thariqat dan pondok syariat. Kemudian pengembangan pertama, setelah Kiai Haji Said dan Kiai Haji Usman ini wafat, maka pondok pesantren Tambak Beras ini diteruskan oleh anaknya Kiai Said, diteruskan oleh Kiai Hasbuoh, sedangkan Kiai Usman ini tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki anak putra, melainkan memiliki 2 anak putri. Kemudian santrinya Kiai Usman ini diboyong oleh Kiai Haji Asy'ari untuk diboyong ke desa Keras yang saat ini menjadi pondok pesantren Tebu Ireng. Santrinya yang lain ini
diboyong oleh Kiai Haji Hasbuwo. Kemudian Kiai Haji Hasbuwo ini adalah seorang yang kaya raya yang memiliki banyak sekali berhektar-hektar sawah dan banyak sekali gudang beras. Konon katanya adanya gudang beras yang sangat banyak itu menjadi disebut dengan tambak karena saat ini desanya menjadi nama Tambak Beras dan pondok beliau bernama Pondok Tambak Beras. Kemudian pengembangan kedua yaitu pada tahun 1914 Kiai Haji Abdul Wahab ini pulang dari Mekah untuk meneruskan pondok pesantren Tambak Beras. Pada tahun 1915 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwo ini mendirikan madrasah pertama, yaitu yang pertama Madrasah Mubatilfan, yang dibantu oleh adik-adiknya yaitu Kiai Haji Abdul Rahim dan Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Abdul Wahab ini menaungi organisasi sosial, Kiai Haji Abdul Rahim ini menaungi madrasah, sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid ini menaungi pengelolaan madrasah. Kemudian pada tahun 1920 Kiai Haji Hasbuwo ini wafat. Dan pada tahun 1942 Kiai Haji Abdul Wahab ini mendirikan pondok pesantren pertama putri yang disuruh oleh ibunya yaitu Nyai Latifah yang bernama Pondok Pesantren Al-Fatimiyah guna untuk mengangkat derajat perempuan Pondok Pesantren Al-Latifiyah guna untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Terus Kiai Haji Abdul Wahab ini mendirikan organisasi yaitu yang pertama Tasfirul Afkar di Surabaya dan mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon atau saat ini dinamakan dengan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Pada pengembangan ketiga, Kiai Haji Abdul Wahab dan Kiai Haji Abdul Rahim dan Kiai Haji Abdul Hamid ini memanggil ponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah untuk meneruskan madrasah tersebut. Kiai Haji Abdul Fattah ini mendirikan madrasah mendirikan MII yaitu Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau saat ini diganti Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1943 Kiai Haji Abdul Rahim ini wafat. Kemudian pada tahun 1944 atau 45 ini Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah pertama putri yang dinaungi oleh Nyai Mas Wardia, Bu Nyai Hasbiah dan Bu Nyai Asyudan. Pada tahun 1951 beliau mendirikan Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren putri yang pertama Al-Fatimiyah. Pada tahun 1956 Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun. Kemudian pada tahun 1664 yang dulunya madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun menjadi madrasah Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1956 Kiai Haji Abdul Wahab ini Kiai Haji Abdul Hamid ini wafat. Kemudian pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Wahab menamai pondok pesantren dengan pondok pesantren Darul Ulum. Kemudian pada tahun 1971 Kiai Haji Abdul Wahab ini wafat. Kemudian seluruh pondok pesantren Darul Ulum ini diserahkan
diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Fattah. Pada tahun 1974, Kiai Haji Abdul Fattah ini mendirikan perguruan tinggi yaitu yang bernama Ma'had Ali. Kemudian pada tahun 1977 Kiai Haji Abdul Fattah ini wafat dan semuanya ini diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Fattah yang beliau mengembangkan perguruan tinggi Ma'had Ali menjadi STIT. Kemudian pada pengembangan keempat atau kepengurusan kolektif ini terdiri dari majelis pengasuh, dewan pengawas, pengurus harian dan pengurus bidang. Terus kemudian Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini memiliki awalnya nama Bahrul Ulum ini tidak dinamai Bahrul Ulum, tetapi dinamai oleh dulu dinamai oleh Mbak Soiha, yaitu Pondok Selawe atau Pondok Telu. Kemudian ada 3 opsi nama yang menjadi ada 3 opsi nama, yaitu Bahrul Ulum, Mambaul, yang pertama Bahrul Ulum, Mambaul Hikmah, dan yang pertama Bahrul Ulum, Mambaul Ulum, dan Darul Hikmah. Yang dipilih oleh Kiai Haji Abdul Wahab ini adalah Bahrul Ulum karena yang artinya lautan ilmu. Kemudian pada Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini memiliki visi, misi, landasan, tujuan, struktur organisasi, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu contohnya adalah sekolah-sekolah, sedangkan pendidikan non formal ini adalah seperti dinia. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.